Seorang ulama besar bermimpi bertemu seorang pemuda penghuni kubur yang wajahnya sangat sedih dan putus asa. Rambutnya amburadul dan pakaiannya pun buruk. Berikut kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan manusia tentang fitrah kubur. Bagi orang beriman, mereka akan mendapat kenikmatan di alam kubur. Namun tidak demikian dengan orang-orang kafir yang mendustai hari akhir. Ada sebuah kisah. Seorang ulama bermimpi melihat keadaan penghuni kubur ketika beliau berziarah. Sang ulama selalu berziarah ke kuburan setiap malam Jumat. Di sana ia bermunajat kepada Allah sampai subuh. Saat itu beliau merasa ngantuk dan bermimpi tentang keadaan penghuni kubur. Beliau melihat semua penghuni kubur keluar dari kuburan, mereka mengenakan pakaian indah dan dengan wajah-wajah ceria. Kemudian masing-masing dari mereka diberi hidangan beraneka ragam makanan. Namun tiba-tiba di antara mereka ada seorang mayat pemuda yang pucat. Wajahnya sedih, rambutnya amburadul, dan pakaiannya pun buruk. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan meneteskan air mata. Tidak ada satupun hidangan untuknya. Para penghuni kubur lalu kembali ke kuburan mereka dengan perasaan gembira dan bahagia. Sedangkan mayat si pemuda itu kembali dengan bersedih dan putus asa. Kemudian sang ulama tadi menanyai tentang keadaannya yang berbeda sama penghuni kubur lainnya. Hai pemuda, apa statusmu di kalangan para penghuni kubur ini? Mereka mendapatkan hidangan enak dan kembali ke kuburan dengan perasaan gembira. Sedangkan kamu tidak mendapati satu hidangan pun dan kembali dengan perasaan bersedih hati dan putus asa. Pemuda itu menjawab, wahai imam, sesungguhnya aku adalah orang asing di kalangan mereka. Tidak ada seorang pun mengingatkanku dengan melakukan kebaikan dan mendoakanku. Sedangkan mereka memiliki anak-anak, kerabat-kerabat, dan teman-teman bergaul yang mendoakan mereka, berbuat kebaikan, dan bersedekah untuk mereka di setiap malam Jumat. Kebaikan-kebaikan dan pahala sedekah itu sampai kepada mereka. Sewaktu masih hidup, aku berangkat berhaji bersama ibuku. Kami berdua pergi haji bersama. Ketika aku memasuki kota, Allah mencabut nyawaku. Lalu ibuku menguburkan jasadku di tempat pemakaman ini. Sepeninggalku, ibuku menikah dengan laki-laki lain hingga ia lupa padaku dan tidak mengingatku lagi dengan cara mendoakan dan bersedekah untukku. Aku merasa bersedih hati dan putus asa setiap saat. Mendengar itu, sang ulama bertanya, hai pemuda, beritahu aku di mana ibumu tinggal. Aku akan memberitahu tentang keadaanmu. Pemuda itu menjawab, ia berada di kampung ini dan desa ini. Beritahu ibuku tentang keadaanku. Seandainya ia tidak mempercayaimu, maka katakanlah padanya, sesungguhnya di saku bajuku ada 100 miskol perak peninggalan suamimu yang merupakan bagian warisan untuk anakmu. Maka ibuku nantinya akan mempercayaimu. Keesokan harinya, ulama mendatangi kampung yang dimaksud pemuda itu. Dan akhirnya ulama tadi menemukan ibu pemuda itu dan memberitahu tentang keadaan anaknya dan tentang 100 miskol yang berada di saku bajunya. Lalu si ibu pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dari pingsannya, maka ia menyerahkan 100 miskol perak itu kepada ulama tersebut dan berkata, aku wakilkan kamu untuk bersedekah dengan uang-uang dirham ini sebagai kiriman untuk anakku yang telah meninggal. Setelah menerima 100 miskol itu, ulama tadi menyedekahkannya karena pemuda itu. Pada malam Jumat berikutnya, seperti biasa, ulama menziarahi saudara-saudaranya di kuburannya itu. Waktu berziarah, ia merasa ngantuk dan kemudian bermimpi lagi. Dan mimpi yang sama seperti mimpi sebelumnya. Di dalam mimpinya, ia melihat si pemuda tadi telah mengenakan pakaian yang bagus. Wajahnya cerah dan penuh kebahagiaan. Pemuda itu pun berkata, wahai imam,
Semoga Allah mengasihimu sebagaimana kamu telah mengasihiku. Dari kisah di atas sudah jelas bahwa orang yang sudah mati akan merasa tersakiti karena perlakuan buruk kerabat atau keluarganya yang masih hidup, dan akan senang karena amal perbuatan baik dari keluarganya yang masih hidup.